nabrak aturan kok ora apa-apa, sing penting ora konangan. Kaya maling wae. Wedan kuwi. Apa sejak kecil dia diajari gurunya seperti itu. Nyontek itu ora masalah le, sing penting ora ketahuan gurune apa gitu. Ngono gitu. Nyopet ora apa-apa anggere bakule ora ngerti gitu. Nggarong ngerampok itu boleh asal tidak ketangkep polisi. Wis dedel duel tenan dunia ini. Kabeh-kabeh penting kepentingan terrealisasi. Halo, ketemu Begawan. Tetap di Ngopini Politik Ngompol. Wah, sebenarnya saya pengen bahas masalah ketua umum partai besar yang kemarin KDRT sama istri sirinya itu. Gegara miras itu. Tapi ya males lah. Katanya sudah diselesaikan secara kekeluargaan, ya sudah. Nah, kemarin saya juga lagi sibuk nih ngurusin berita kasus ketua KPU Solo juga. Rupanya ada acara besar di Sukoharjo itu. Ketika saya lagi ngutek-ngutek mau buat squelnya lagi, ada acara di Sukoharjo itu di wilayah Surakarta. Acara rapat konsolidasi pemenangan pemilu kada seprovinsi Jawa Tengah. Rapat itu digelar oleh Golkar. Ya, dan tanpa hadir itu Pak Bahlil Lahadalia, itu ketua umum partai Golkar. Dan saat berpidato, Bahlil menegaskan, bila kandidat-kandidat mereka harus menang. Wow, apa-apa ngomong gitu ketua umum. Lah saat berkata begitu, calon wali kota Solo berdiri itu, yang namanya Respati Ardi itu. Ya maklumlah, Pak Bahlil maupun Respati kan sama-sama orang HIPMI, yang satunya di pusat dan satunya di daerah. Yang jadi persoalan ini yang Om Begawan gumun ini. Kalimat selanjutnya dari Menteri SDM ini, bahwa HIPMI bertarung nggak pernah kalah, katanya itu selalu menang. Harus menang ya. HIPMI bertarung nggak pernah kalah, selalu menang. Bertarungnya ngendi? Kalau ada potensi kalah, buat gimana caranya bisa menang? Wow, ini kata-katanya Bahlil ini. Rumus HIPMI gak boleh kalah. Dan juga dilanjutnya begini nih, dia kata, cara apapun lakukan yang penting menang. Oh, ini omongnya kata ketua umum partai besar ini. Nah, satu saja, jangan tabrak aturan, ini ditutup oleh Pak Bahlil seperti itu. Nabrak aturan ya gebuki uang. Kalau tabrak aturan yang penting jangan ketahuan, ini tambahan gitu. Kalau tabrak aturan yang penting jangan ketahuan, ini piye? Ini tak pikir-pikir ini Pak Bahlil ini parah ini. Nah, melihat video itu kaget juga bukan? Nah, itu Respati berdiri sambil mengangguk-angguk seolah dirinya diperintahkan menjalankan itu. Nah, itu calon wali kota di Solo itu. Nah, orang Solo harus hati-hati nih. Kalau sampai ini bisa terjadi nih. Bantengnya nih di banteng. Yang bikin miris hati Om Begawan ini, kok suasananya malah pada gembira, mentertawakan anjuran itu. Ini partai apa ini? Dengan melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab, melakukan peperangan dengan cara-cara begitu, malah kabeh do seneng, ini repot. Apakah ini ajaran-ajaran fufu-fafa ini? Lah apa sing teko wingi itu ora sadar. Apa iya tuh perkataan itu tidak bebayani? Apa memang begitu geng Kim plus itu kalau memberikan arahan kepada para anak buahnya? Apakah itu hal biasa dilakukan oleh mereka? Atau hanya bagi Golkar bukan hal yang aneh kalau melakukan seperti itu? Lah silahkan berbuat apapun, penting menang itu kan sesuatu yang dipaksakan. Bisa melakukan dengan cara apapun. Entah itu money politik, entah itu intimidasi, entah itu bagian sembako dan sebagainya, pokoknya menang. Cilokon demokrasi Indonesia ini. Inilah awal dari rusaknya demokrasi Indonesia, itu dimulai dari sini ini. Padahal kemarin sudah runyam ini, tambah hancur ini. Bukankah ini ajang milih kepala daerah yang akan jadi pemimpin-pemimpin rakyat, menjadi teladan rakyat. Nek pimpinannya menang karena hal-hal seperti itu, karena dengan cara-cara seperti itu, hancur Bung. Indonesia bubar kalau itu. Ini untuk bekerja buat rakyat.
Mosok dipeseni seperti itu. Yang penting menang dengan cara apapun, yang penting menang. Tapi jangan nabrak aturan. Kalau nabrak aturan jangan ketahuan. Ini kata-kata orang genah ini. Lantas bagi mereka yang kemarin ikut di ruangan hotel mewah itu dan menyimak pidatonya Pak Bahlil itu, di mana letak moral dan etika bagi mereka? Fatsun politik bagi mereka apa sih? Gak ada gunanya itu. Nah, buat menang bisa melakukan apapun. Ya udah dihukum rimba aja, siapa kuat maka dia yang menang. Kayak main di dunia preman lah itu. Di Solo itu banyak loh dunia preman. Siapa yang kuat, siapa yang menang itu. Tapi dulu lah, demokrasi itu bukan sistem yang memperbolehkan apapun loh. Demokrasi itu ada aturannya, ada hukumnya, ada undang-undangnya. Demokrasi juga tak berarti yang banyak yang menang belum tentu. Andai kan di pilkada boleh melakukan apapun buat menang, maka yang akan memimpin daerah bakalan diisi orang-orang kaya, ya, orang-orang tajir melintir, menang karena uang, menang karena kekuasaan. Lah di pilpres wae lho, mau dibageni sembako paling seharga 50, 70 ribu, wong semerintil. Orang sudah goyang pilihannya. Dan katanya kabar terakhirnya banyak sudah sembako yang mengalir ke masyarakat. Ya memang daya tahan atau daya merdeka rakyat dari pengaruh materi ya mau rego semono api meneh. Ukuran mereka hanya siapa sing mei gede, siapa yang ngasih uang gede itu dipilih. Mbowi pimpinannya racet tok, orang gagas ini. Ini demokrasi sudah mulai parah ini. Ini monggo para politisi-politisi yang masih sadar diri, politisi-politisi yang masih punya pikiran waras. Apa bisa mereka berpikir bila salah pilih yang rugi mereka? Enggak. Dan apa yang dikatakan sama Pak Bahlil ini bikin Om Begawan klien ini, mumet nih saya ini. Walau kok begitu pesannya seorang ketua umum partai besar loh ini. Yang dulu saya mengatakan partai Ciamik. Wah saya kayak gitu loh. Tidakkah itu namanya bukan agitasi? Bukan ngasih semangat, bukan main impet, jangan itu. Itu buka pintu buat menghalalkan segala cara. Ya toh? Ada kalimat yang menurut Om Begawan bisa merusak demokrasi di negeri ini. Pertama, kalimat ada potensi kalah. Buat gimana caranya supaya menang. Dengan menghalalkan segala cara, itu pertama. Ini aku tadi mikir nih. Apakah urusan ketua KPU Solo kemarin itu bagian dari apa yang disampaikan ketua umum Golkar ini? Ini saya jadi ngait-ngaitkan, ini saya tidak menuduh loh ini. Ini opini Om Begawan bisa terjadi. Jadi memang konsentrasi PDIP Solo sengaja diganggu, diobok-obok, dirok, digoncang itu. Apa tujuannya? Ya biar terlena, gak ngurusi Pak Teguh sama Mas Gage itu. Agar para pemilih lali diopeni. Kelepian tahu itu. Kelepian itu lali, lupa itu. Atau tidak dikunjungi. Enggak disapa mungkin. Lah simpatisan dan kader jadi lupa buat memenangkan Pak Teguh sama Mas Gage. Ini PDIP harus waspada ini, PDIP Solo ini. Semua pada muntup-muntup ini. Umum ini. Sama Bambang Kristanto ketua KPU Solo ini. Termasuk Begawan. Padahal Begawan bukan orang partai loh. Tapi mulai nesu itu. Ini perkara yang kayaknya tidak ada kaitannya, tetapi bisa disambungkan, ada benang merahnya. Kan jelas banget pesan Pak Bahlil. Buat gimana caranya supaya menang, termasuk munculkan pengganggu di kubu lawan, di tim sukses lawan, ya kan mesti begitu. Karena bisa menghalalkan segala cara. Ya politik tuh ya begini nih, banyak jebakan, banyak serangan. Gangguan akan diciptakan oleh lawan. Fungsinya supaya mesin yang mestinya berjalan normal, jadi gragrek rusak, tersendat. Lambok mestinya itu Pak Bahlil itu introspeksi lah dengan yang terjadi di Golkar. Apa iya jabatan yang dia dapat sebagai ketua umum Golkar jadi menjalankan prinsip pokoknya dibuat gimana caranya supaya menang? Apa seperti itu? Apa Pak Erlangga sengaja dijatuhkan untuk hal-hal seperti ini? Apa dia ditekan buat mundur? Atau Pak Bahlil ini orangnya suruhan siapa ini? Kira-kira begitu. Lah Pak Erlangga tanpa sebab apapun tiba-tiba mundur tanpa alasan, kan aneh banget ini. Nah tiba-tiba ketua umum Golkar ngomongnya kayak gitu. Menghalalkan segala cara. Ini orde baru cap apa ini? Lah cek saja ini. Siapa ketua umum partai?
yang pernah menyemangati kandidat atau orang-orang yang didukungnya kayak gitu. Kata-kata yang ngawur seperti itu. Pak Prabowo belum pernah. Pak Surya Paloh, Cak Imin, Pak BY, apalagi Bu Mega. Nggak ada plus yang bilang begitu. Mereka santun, melakukan cara berdemokrasi yang baik, kemenangan yang elegan. Lah buat gimana caranya supaya menang? Oh ini kan repot. Demokrasi kita yang sudah mulai jejak, terjaga, terawat dengan baik. Begitu masuk pemilu dan pilpres tahun 2024, biar rusak, hancur, berantakan ini. Dilanjutkan dengan pilkada ini masih ada kata-kata seperti ini. Yang semestinya kesempatan tidak mengulang apa yang terjadi di pilpres. Ini malah Bahlil bicara begitu lagi. Nabak aturan kok ora apa-apa, sing penting ora konangan. Kaya maling wae. Wedan kuwi. Apa sejak kecil dia diajari gurunya seperti itu. Nyontek itu ora masalah le, sing penting ora ketahuan gurune apa gitu. Ngono gitu. Nyopet ora apa-apa anggere bakule ora ngerti gitu. Nggarong ngerampok itu boleh asal tidak ketangkep polisi. Wis dedel duel tenan dunia ini. KPKP penting, kepentingan terrealisasi. Piye carane? Kocor. Lalu apa fungsinya aturan? Apa gunanya ada undang-undang? Apa tujuannya dibuat rambu-rambu? Sederhana wae lah. Misal anak-anak kita jaring geblas lampu bangjo itu. Wah, merah bablas, nerabas lampu merah, yang penting tidak ketahuan polisi. Lah monggo diresapi. Benarkah itu pesan yang mendidik? Ya toh, meneladani. Ya jadilah orang yang minimal selalu bisa mempertanggungjawabkan semua hal. Baik perkataan, perbuatan, apalagi tindakan. Nah, ini kata-kata Pak Bahlil menurut pemahaman umum itu marahi medeni, horror, ngeri. Bagaimana demokrasi bisa dibuat happy dan gembira nek tujuannya menang dipeseni begitu. Lah Mas Respati malah mandruk-mandruk karo guyu-guyu setuju. Astris itu calon wakilnya mesti duduk ya ikut tertawa. Sepertinya menyetujui apa yang dipesankan oleh Pak Bahlil. Lu kalian itu asli orang mana toh? Wong Jawa dudu, ngerti dampaknya tidak. Nah ini saya lihat loh, katanya Mbak Astri itu rektor UNSA loh, Universitas Surakarta. Lah kok mendengar perintah begitu malah tertawa, ngiki-ngiki. Jenengan pakai kerudung loh, pakai hijab. Ya nggak malu dengan apa yang dikenakan. Ya. Tidak malu dengan jabatan rektor, dengan perintah seperti itu. Ilmu yang berhasil dikuasai dan juga keimanan yang dianut. Tidak merasa tersengat atas pidatonya Ketua Umum Golkar ini. Lah anak muda kita ini apa sudah tidak bisa lagi menyaring kalimat itu. Oh iya nih video yang tersebar. Sebelah kanan Respati ada Mbak Sekar. Dia itu putra dari Akbar Tanjung. Dia ketua DPD Golkar Solo. Bungsunya Pak Akbar Tanjung. Mendengar yang disampaikan Pak Bahlil, wajahnya datar. Dugaanku dia nggak sreg dengan kata-kata itu. Iki piye itu ketua umumku, mungkin gitu dalam hatinya. Begawan bahan bener. Yang gininya nih dikonfirmasi bakal ditolak ini. Mereka akan menjawab, Pak Bahlil ya orangnya gitu. Ceplas-ceplos. Tapi maksudnya baik. Biar kita bekerja di tim pemenangan ya serius. Ngono toh. Alah pret itu. Para politisi ya ngono kuwi nek ngomong itu. Lunyu kaya ngombe oli. Nah silakan ini. Ngompolres kabarkan pada semua. Apa ini demokrasi yang benar kita maui? Bila mayoritas jawabnya iya, ya lebih baik kita nggak usah pakai sistem demokrasi saja. Pakai sistem barbar untuk negara kita ini. Gitu ya pesan kawan. Salam kawan, salam ngompol. Dadah.